Selamat pagi Pak Rusudi, apa kabar? Selamat pagi Ibu Pahotan. Kabar saya kabar baik Bu. Wah, senang sekali ya mendengarnya. Kita sehat-sehat semua ya Pak ya. Eh, Katanya kemarin Bapak WA saya, ada yang ingin disampaikan. Kira-kira ada keperluan apa ya Pak? Ya betul sekali Bu. Ada yang ingin sekali saya sampaikan sebenarnya Bu. Saya sudah pusing sekali ini. Saya perlu berbagi masalah saya dengan Ibu. Saya pikir Ibu adalah orang yang pas untuk saya saringkan masalah saya ini Bu. Oh iya ya Pak ya. Terima kasih Pak sudah memilih saya sebagai teman Bapak untuk sharingkan masalah Bapak. Kira-kira masalah apa ya Pak yang membuat Pak Rusudi pusing sampai sebegitunya? Iyalah Bu, iya Bu. Pusing saya ini saya harap bisa terselesaikan ya Bu. Begini Bu, sekarang kan kita sudah memasuki tahun ajaran baru semester pertama tahun ajaran 2024-2025. Tetapi setelah saya melakukan evaluasi terhadap pembelajaran IPAS yang saya bawakan, saya menemukan beberapa siswa kelas 5, ini kelas saya Bu, Oh ya masih Pak. masih memiliki nilai sebatas KKM Bu. Nah, inilah yang menjadi bahan pemikiran saya. Padahal saya merasa sudah melakukan yang terbaik kepada mereka, baik dalam pembelajaran. Tapi kok bisa ya Ibu, murid-murid saya itu nilainya masih setara dengan KKM Bu. Saya merasa sudah sangat semangat, padahal sudah maksimal saya rasa saya Bu. Itulah yang membuat saya pusing Bu. Oh iya ya Pak ya. Emangnya eh, Bapak sudah cukup maksimal gitu ya seperti yang Bapak sampaikan tadi. Tapi anak-anak masih ada yang di bawah KKM, masih sebatas KKM. Apa yang Bapak harapkan dan apa yang tidak sesuai dengan anak-anak sehingga mereka bisa mendapatkan nilai seperti itu? Saya ingin Bu, setelah melakukan perbincangan kita pada pagi hari ini, saya dapat menemukan solusi Bu dari permasalahan saya. Solusi bagaimana saya dapat meningkatkan pemahaman murid tentang pembelajaran IPAS di kelas saya yang di kelas 5 Bu. Oh, menurut Pak Rusudi, dari rentang 1 sampai 10, jika 10 adalah nilai yang sempurna, kira-kira pembelajaran IPAS di kelas Pak Rusudi sudah di posisi mana nih, Pak? Menurut saya Bu, posisi murid saya yang dari rentang 1 sampai 10 itu masih berada pada posisi 6 Bu. Oh, menurut Bapak, kenapa murid-murid kelas 5 itu dalam pelajaran IPAS masih berada di posisi 6 ya, Pak? Ya, mereka masih berada, saya anggap berada pada posisi ke-6 karena murid-murid itu belum mampu memahami konsep tentang materi pembelajaran IPAS yang saya bawakan, Bu. Ada murid-murid, ada beberapa murid masih ada yang tertidur ketika saya menerangkan. Kalau saya tanya apakah mereka sudah mengerti, mereka diam, Iya ya, tidak mau Pak. menjawab. Saya bingung, mereka itu diam tanda mengerti atau tidak tahu sama sekali. Itulah yang membuat pemikiran saya jadi pusing, Bu. Kira-kira menurut Pak Rusudi, apa penyebab murid-murid tidak mampu memahami konsep tentang IPAS? Bukankah Pak Rusudi, bahkan Pak Rusudi menemukan ada yang tidur tadi ya Pak ya? Iya, itulah, Bu. Padahal Bapak sudah sangat bersemangat mengajar di kelas. Kira-kira menurut Pak Rusudi apa ya penyebabnya ya? Saya mungkin dari diri saya, Bu, ya. Mungkin dari kesiapan belajar ya, Bu. Hmm. Kesiapan belajar murid saya menemukan murid-murid tidak siap belajar sehingga mereka tidur dalam kelas. Selain kesiapan belajar, apalagi nih yang mungkin Bapak temukan dari permasalahan Bapak? Mungkin dari media pembelajaran yang saya bawakan ya Bu ya, mempengaruhi juga. Memang sebenarnya saya masih melakukan pembelajaran dengan metode ceramah, Hmm. diskusi.
Itu yang saya gunakan. Walaupun saya sudah sangat semangat menerangkannya, tapi masih tetap saja begitu, Bu. Ada tidak menurut Bapak yang Bapak bisa rencanakan agar Bapak bisa membuat murid lebih siap untuk belajar seperti itu, Pak, dan merubah pembelajaran dengan metode ceramah seperti yang Bapak sampaikan? Ada nggak yang bisa Bapak lakukan agar anak-anak itu lebih siap gitu, menurut Bapak? Saya rasa untuk mengatasi permasalahan murid saya ini kan, Bu, mungkin saya akan melakukan segitiga restitusi seperti yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya kita sebagai CGP ini. Saya Oh, berharap dapat menemukan alasan dan solusi dari murid yang tertidur dalam kelas. Kalau untuk pembelajaran dalam kelas, saya sepertinya harus merubah gaya belajar saya, Bu. Supaya anak-anak kelas 5 ini lebih semangat untuk belajar. wah, setuju sekali, Pak. Teknik segitiga restitusi pasti sangat membantu untuk membuat murid kembali bersemangat belajar dengan melakukan langkah-langkah menstabilkan identitas murid, memvalidasi tindakan, menanyakan keyakinan. Saya sangat sepakat dengan teknik yang Bapak pilih. Kalau untuk metode pembelajaran yang akan Bapak rubah, kira-kira metode pembelajaran seperti apa nanti yang ingin Bapak lakukan? Saya kira, Bu, saya akan melakukan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Menurut saya ini yang paling pas saya rasa. Iya ya. Langkah-langkah apa yang Bapak akan lakukan untuk mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi ini di dalam kelas? Menurut Bapak, ada tidak yang bisa Bapak ajak bekerja sama agar pembelajaran berdiferensiasi ini bisa diterapkan di dalam kelas? Ya, saya rasa ada, Bu. Tentu saja. Saya pasti akan berkolaborasi dengan beberapa pihak, Bu, agar Hmm. pembelajaran berdiferensiasi ini bisa saya terapkan. Langkah pertama yang akan saya lakukan, saya melakukan penilaian diagnostik dulu, Bu. Hmm. Seperti kepada murid-murid dengan bekerja sama dengan wali kelas sebelumnya, guru BK, juga rekan sejawat untuk mendapatkan data tentang minat, gaya belajar siswa yang dan peta realisme murid saya, Bu. Menarik sekali ya, Pak. Berikutnya, hal lain yang Bapak lakukan selain itu apa ya, Pak? Setelah saya menemukan peta kesiapan belajar murid, minat dan gaya belajar mereka, selanjutnya menurut saya ya, Bu, saya akan membuat materi pembelajaran berupa games atau Hmm, misalnya teka-teki silang iya. atau misalnya menonton dari YouTube tentang pembelajaran IPAS. Hmm. Nanti tagihannya saya akan minta dalam bentuk produk kepada murid. Wah, sepertinya seru ini Pak Rusudi. Itu Saya ya. yakin kalau pembelajaran sudah seperti begini, murid-murid akan lebih aktif dan bersemangat belajar IPAS. Kapan kira-kira nih Pak, Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini? Rencananya di awal semester inilah, Bu ya. Saya harap saya bisa melaksanakan kegiatan seperti ini, Bu. Saya sudah tidak sabar menunggu ya Pak Rusudi. Kabari saya Iya, Bu. nanti ya Pak tentang hasil pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak lakukan. Siap, Bu. Oh. Saya akan memberikan informasi tentang hasil pembelajaran saya nanti kepada Ibu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Pak Rusudi setelah kita berbincang-bincang ini ya, mengenai permasalahan Bapak di pembelajaran IPAS di kelas 5? Wah, terima kasih, Bu. Terima kasih sekali ya, Bu Pohotan. Sekarang saya sudah sangat lega Hmm. setelah berdiskusi dengan Ibu. Saya menjadi lebih tenang. Saya juga menemukan solusi dari permasalahan saya. Saya akan melakukan pendekatan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Juga sebelumnya saya akan melakukan segitiga restitusi. Semoga Ibu Pahotan tidak bosan-bosan ya kalau saya mau berdiskusi lagi tentang masalah pembelajaran kepada Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Pak Rusudi, kita sama-sama belajar ya Pak, dan saling berbagi. Kira-kira ada lagi ya yang mau Bapak sampaikan Pak, kira-kira?
Untuk saat ini cukuplah dulu Bu. Di lain waktu kalau saya ada kendala masih bisa kita berdiskusi. Terima kasih ya Bu. Tentu saja Pak, semakin banyak kita berdiskusi, semakin banyak kita belajar bersama agar murid-murid kita menjadi lebih semangat belajar kan Pak, bukan begitu? Iya Bu. Baiklah, saya permisi dulu kalau begitu ya Pak. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, selamat pagi Pak Rusudi. Selamat pagi Bu. Terima kasih. Selamat pagi.